jam 1 lebih ya. Jadi kita di sini juga termasuk mengundang ya. Akhirnya datang semua ya Mas ya. Ini ada sosok apa namanya, ular ini. Ular ya. Nah, ular tapi Di sebelah mana Mas? ini badannya ular, Ini ular. kepalanya ini kayak perempuan, tapi matanya keluar ini merah. Yang apa namanya, rambutnya kan kayak hitam putih lah, dicampur. Jadi badannya seperti ular, kepalanya Sampai kepala. Jadi kemudian kepala sampai leher ini. sampai ya. leher ya, Nah, sampai leher itu ular, sampai bawah ya. Tapi kepalanya wujudnya seperti perempuan, manusia perempuan. Assalamualaikum sahabat slow, salam budaya, semoga sehat selalu. Kembali lagi di channel kami Slow Project bersama saya Paus dan rekan saya Mas Beng. Oke Mas Beng Ya. kali ini kita berada di daerah mana ini? Ya, kalau tepatnya dari Kecamatan Pare. Di Kecamatan Pare ya, tepatnya di kota Kediri ya, teman-teman. Di Kecamatan Pare agak ke timur ya ini. Ya, arahnya ke timur. Arahnya ke timur. Jadi kita di sini berada di lokasi tepat di dekat jalan ya, Mas Beng ya, arah ke masuk sedikit ya. Oh iya. Jadi jalan ini sering terjadi tragedi kecelakaan seperti itu teman-teman. Nah, kita mau lebih menggali lebih dalam kenapa, ada apa di sini, dan mungkin lebih tepatnya seperti apa Mas Ben? Ya, insya Allah kita menelusuri kenapa bisa terjadi kecelakaan di sini kan banyak. Ada sesuatu ya, yang mungkin ada sesuatu. Ada juga yang istilahnya apa namanya, ya ada yang jahil atau gimana lah. Kita ditelusuri lagi kan. Dari mungkin dari gangguan Yang alam-alam seperti itu ya. Oke, ikutin terus Slow Project. Jadi kita mau explore lokasinya ada di jalan. Di sana ada jalan ya. Di sini mungkin lebih tepatnya ada bangunan PDAM ya, dari PDAM. Seberang sana ada pemakaman umum ya, dan juga kali ini alam juga mendukung ya Mas Bang ya. Alhamdulillah. Hujan tadi. Tadi habis hujan. Sekarang lebih tepatnya pukul berapa ini? Pukul 1 dini hari. Oke, kita langsung ke Mas Beng ya. Kalau menurut Mas Beng, Ya. gimana Mas Beng? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita ada di satu tempat yang mungkin kata orang banyak terjadi tragedi kecelakaan gitu kan. Ya, di sini kita akan mencoba menelusuri kenapa dan mengapa kok bisa sering terjadi kecelakaan gitu. Ya. Nah, insya Allah kalau ada kurang lebihnya kita mohon maaf karena setiap orang itu berbeda pendapat gitu. Jadi kita mencoba istilahnya menguak misternya di sini kenapa gitu kan. Jadi orang biar nggak salah paham. Tidak salah paham. Lebih meluruskan. Ya. Tapi kita membahasnya juga dari segi supranatural ya Mas ya. Ya, insya Allah. Menurut ini pandangan dari Mas Ben sendiri, kejadian seperti kecelakaan ya,
Ya. lalu lintas ya. Mungkin karena kalau saya rasa sih lalu lintas di sini sih lalu lalang truk besar-besar gitu ya. Ya. Nah, jadi kayak pantauan dari apa, dari misalkan pihak berwajib atau apa, jadi kayak kurang gitu. Penerangan pun mungkin ya minim lah ya. Mungkin yang dirasa Mas Beng gimana ini menurut suasananya sekarang ini? Ya, kalau sebenarnya kalau terjadi kecelakaan gitu kan ya tergantung dari diri kita sendiri sebenarnya itu kan. Ya, Mungkin kurang kurang hati-hati. kehati-hatian, atau mungkin kan kalau orang itu naik motor atau naik mobilnya kencang jadi lepas kontrol kan, rem blong gitu kan. Ya, Mungkin juga pas waktu di jalan itu melamun atau kecapean atau mengantuk bisa juga. Jadi jangan ditonjolkan kayak wah ini gara-gara ada makhluk halus atau gimana, itu salah sebenarnya kan. Sebenarnya dari kita sendiri lebih kurang tepat ya. ya, kurang kehati-hatian gitulah. Tapi kalau dilihat dari lokasinya di sini Ya, memang ada lah istilahnya sosok-sosok yang mungkin orang, kalau orang awam mungkin belum bisa lihat, tapi insya Allah kita bisa nanti kita tanyakan atau berkomunikasi siapa aja yang sering jahil di sini, sama makhluk halus lah. untuk lebih tepatnya apa suatu lokasinya itu Mas Beng. Kita kan berada di apa, masuk ya area ini persawahan ya teman-teman ya. Di sini ada apa, perkebunan tebu, juga ada jagung. Kita masuk agak ke dalam dari apa, jalan ya, jalan yang dimaksud itu ya. Kalau menurut Mas Bengnya sendiri, lokasi yang paling apa, memiliki aura yang negatif itu di sebelah mana Mas Beng? Boleh dijelaskan? Kalau aura negatifnya, kalau menurut pandangan kita insya Allah ya memang dekat sini, makanya kita cari ya, kita cari lokasi di sini memang untuk membuka apa auranya yang negatif, yang sumbernya lah, sumbernya di sini. Ini banyak kayak makhluk-makhluk itu berkumpul. Jadi kalau udah waktunya ya itu tadi. Tapi kalau dilihat itu yang lebih menonjol ada sosok manusia seperti monster gitu kan. Wujudnya seperti manusia tapi wajahnya seperti monster seperti itu ya. Tinggi besar, tinggi besar, terus ada telinganya apa, runcing gitu ya. Ya itu punya gerombolan ya. Ya kalau dibilang itu bangsa siluman ya, lebih tepatnya jin lah. Iya. Nah di situ memang dia itu sengaja memang kayak ada perantara, itu sebuah hewan peliharaan. Kalau dilihat di sini mungkin kayak kucing hitam. Oh, kucing. Jadi buat perantara untuk lari sana. Jadi orang itu kan kalau lepas kontrol atau pas waktu melamun ya kayak seolah-olah menabrak, jatuh gitu. Kalau dilihat dari penerawangan ya, insyaallah dari Mas Beng tahu ya. Karena di sini memang makannya tuh bangsa siluman namanya, cuman tuh makannya itu darah biasanya. Dari apa, sebuah kecelakaan tadi kan biasanya kan ada yang luka-luka itu kan. Tapi kalau untuk sosoknya sendiri sih itu kan kayak sebuah perkumpulan gitu ya. Iya, memang ada kelompok lah. Atau emang di sini itu pemukiman seperti kampung gaib atau seperti apa ya? Di sini banyak juga. Kalau di belakang ini insya Allah ada sosok. Di belakang ini ya teman-teman. Di belakang ya, ada. Ini lebih tepatnya gedung kantor ya, lebih tepatnya kantor PDAM ya, di daerah sekitar sini untuk pengairan sini ya Mas ya. Ini insya Allah kalau mau dilihat ada sosok orang Jawa bilang wewe gombel. Nah itu perempuan besar hitam, nggak pakai baju, nah, terus payudaranya kan begini kan, nah, ini sampai ke tanah juga. Ya yang maaf ya teman-teman saya yang agak panjang gitu lah. Terus yang di jalan ya mungkin sering nampak apa, kalau orang bilang itu kuntilanak. Kalau aku bilang juga ya. Ada juga. Kalau tapi rasanya umum gitu ya Mas. Ya. Di mana-mana ada ya gitu ya. Kalau kuntilanak kayaknya itu
kurang enak kalau dokter aku bilang itu jin perempuan lah, Jin perempuan, itu menghargai gitu kan. Jin perempuan tuh sering kadang-kadang jalan-jalan gitu, kadang orang tuh nampak kayak bayangan putih gitu, yang putih sekilas kelihatan gitu ya, gitu. Tapi nggak mengganggu. nggak mengganggu. Tapi yang lebih apa ya, lebih dominan yang mengganggu di sini itu wujud yang seperti jin tadi ya maksudnya, Ya yang seperti tinggi besar ya, itu ya, sama apa koloni-koloninya gitu ya. ya insya Allah kalau dilihat dari mata batin ya itu yang lebih menonjol. Karena gini mas, Ya. setiap jalan itu kan pasti ya, Hmm. setiap jalan itu pasti kecelakaan ataupun tragedi-tragedi yang tidak diinginkan lah. Untuk jalan ini sendiri ya, Hmm. apa mungkin ada suatu permintaan persembahan atau tumbal atau yang harus diserahkan untuk seperti itu, agar supaya ini sebagai pandangan yang awam ya teman-teman ya, apa kita harus memberi atau apa supaya kejadian seperti itu biar hilang gitu mas, gimana mas? Kalau menurut pendapat saya itu nggak perlu. Nggak perlu ya? Ya, kalau memang niat untuk memberi sesuatu ya istilahnya di masjid atau di apa iya. itu kan buat sodako. Lebih tepatnya seperti itu. Jangan dibuat untuk hal-hal kayak bangsa-bangsa halus kayak ini. Ya, lebih kurang bermanfaat. Ya itulah siapa yang makan kan. Kalau dilihat kalau memang untuk jalan di sini memang ini juga berdekatan dengan makam gitu kan. Iya, makam umum ya. Ya, alangkah baiknya kalau dibuat kayak apa namanya, kayak jalan itu kayak gini-gini apa namanya itu, polisi tidur. Oh, Nah itu biar orang itu street bumper. pelan gitu kan, ini juga menghormati yang udah meninggal gitu. Karena ini kan akses apa juga ya, kalau disebut jalan raya sih bukan ya mas ya. Ini jalur-jalur apa, jalur di maksudnya perkampungan ya. Iya, masih Cuman dekat sama perkampungan. cuman aksesnya apa truk-truk besar gitu kalau di sini itu. Jalur utamanya kan truk besar waktu ini. Baik, mungkin ada tambahan yang bisa disampaikan untuk teman-teman sahabat slow ini. Ya itu tadi, kalau kita mau kemana-mana atau istilahnya apa ya paling tidak baca bismillah Ya, gitu kan. paling utama bismillah ya. Kalau pas waktu di jalan jangan main HP atau melamun gitu. Lebih fokus lah. Lebih fokus sama di jalan nggak sering kecelakaan gitu kan. Ya, cuma itu aja sih. Ya lebih utamanya persiapan lah. Kita mau kemana-mana juga kita harus persiapan yang matang, berdoa, terus juga cek kesehatan kendaraan seperti itu, juga fokus di jalan. Ya mungkin seperti itu ya mas Ben. Insya Allah ya, yang penting hati-hati itu aja. Mungkin nanti kalau ada tambahan kita juga coba cek-cek lagi ya daerah jalan juga nanti. Oke, terima kasih. Saya tiayu tadi. Ya, sahabat slow, kali ini kita agak masuk ke dalam ya lokasinya. Saya diarahkan sama Mas Beng tadi. Mungkin di sini Mas Beng apa menangkap aura-aura yang mungkin lebih kuat ya, tarikannya lebih kuat ya Mas Beng ya. Insya Allah. Nah, biar dijelaskan Mas Beng kembali, gimana Mas Beng? Iya tadi kayak apa kita merasakan ada suatu tarikan. Ya. Misalnya ada benda pusaka gitu kan di sini. Oh, di sini ada kayak seperti benda pusaka gitu. Iya. Di sebelah mana Mas Beng kalau boleh tahu? Kalau dilihat nih dari di sini Di bawahnya pohon ini ya. Ya. Ini kita lebih tepatnya di lokasinya di belakang ya, belakangnya kantor BDAN tadi ya. Jadi di pohon ini ya Mas Beng ya. Yang di bawahnya. Itu kira-kira apa perwujudan pusakanya itu seperti apa Mas Beng? Boleh dijelaskan Mas Beng? Ada dua jenis insya Allah itu. Dua jenis. Ada Yang pertama ada keris kecil
warna Keris ya? kuning. Terus ada Sejari gini, segini lah. segini ya, seginian. Terus ada lagi kayak batu akik warnanya hijau. Oh hijau, mustika gitu ya. Iya, kalau orang bilang mustika, Yang tapi aku kurang bilang lebih mustika lah ya. batu akik lah gitu. Wah, akik ya. Bisa dijelaskan Mas Ben. Jadi kan tadi ada dua pusaka ya tadi ya. Iya. Yang pertama keris, yang kedua seperti mustika batu akik gitu ya. Yang pertama ini seperti apa Mas Ben? Boleh dijelaskan? Kalau yang keris itu kan, yang kecil yang itu keris ya. biasanya kalau kegunaan fungsinya biasanya untuk wibawa. Untuk Jadi orang itu kewibawaan ya. punya istilahnya kayak orang itu segan. Jadi kalau kita berbicara dihargai sama orang. Iya. Kalau untuk kerisnya, tapi kalau untuk batunya itu lebih dominan ke kayak kita dagang, buat penglaris. Dagang ya. Bisa juga untuk mahabbah atau pengasihan. Oh pengasihan. Pengasihan. Cuman kami tekankan kembali ya pemirsa ya, teman-teman slow ya, untuk seperti pusaka dan lain sebagainya itu hanya kita menghargai seperti budaya kita lah. Kita harus melestarikan. Mungkin ada tempat di sini kita kita nggak ngasih tahu lebih tepatnya di mana ya, untuk menjaga kelestarian lah, maksudnya seperti itu ya. Kita menjaga budaya kita agar tetap lestari, dan juga seperti pusaka seperti itu kita jangan mengimani, lebih tepatnya kita menghargai. Kurang lebih seperti itu Mas Beng. Iya, betul. Mungkin ada tambahan Mas Beng? Ada, jadi itu ada sosok pocong Oh, di sini. Sana. Di sebelah Sana. Oh di situ ya. Cuma dia Ada berapa Mas? ada satu. Rasa. Satu ya? Iya. Ya, berdiri aja, nggak apa-apa. Nggak mengganggu ya. Cuman kita ya setiap tempat yang kita datangi juga yang mungkin asing buat kita ya, kita harus tegur sapa, atau mungkin lebih di agama kami sih kita ucapkan salam seperti itu ya, permisi. Mungkin di agama lain ya itu kan kita menghargai ya. Iya. Kalau yang lain Mas Beng? Ada juga sosok genderuwo. Genderuwo juga. Banyak banget di sini ternyata. Di mana Mas Beng? Genderuwo tadi di sini tadi udah pindah lagi Udah ya. pindah ya, udah pindah. Kita tepatnya di agak masuk ya tadi ya. Iya. Apa Mas Beng? Ini rasanya ada baru lagi nih Bang. Iya, kok banyak yang kesini gitu kan, banyak yang datang kok. Mungkin mau komunikasi ya. Ya ini kan mungkin kalau pagi kan mungkin aman istilahnya untuk orang ke sawah, tapi kalau malam ini kan waktunya mereka kayak bermain gitu. Jadi kok malam ya, emang waktunya mereka untuk beraktivitas ya. Ya itu. Jadi kita datang sini kan seolah itu mengganggu. Kebanyakan orang di sini memang negatif di sini. Okay. Tapi kalau sosok yang jinnya sendiri tuh nggak pernah sampai ke dalam ya? Maksudnya ke dalam Yang mana? biasanya di jalan. Yang dia punya wilayah. Itu seperti itu, punya Iya. wilayah sendiri. Kalau ke sini nggak berani kan, ada juga di sini istilahnya penguasa di sini, nggak salah ada penguasa di sini, ada beda. Jadi nggak boleh menempati wilayahnya yang lain. Jadi kayak ada teritori ya. Ada tempatnya sendiri-sendiri gitu. Daerah kekuasaannya sendiri ya. Mungkin ada lagi Mas Ben, selain yang sosok-sosok tadi, bisa dijelaskan atau ada tambahan lagi? Semakin lama kita jam berapa ya? Jam 1 lebih ya. Kita di sini juga termasuk mengundang ya. Akhirnya datang semua ya Mas ya. Ini ada sosok ular ini. Ular ya. Nah, ular tapi di sebelah mana Mas? Ini badannya ular. Badannya ular. Kepalanya ini kayak perempuan. Tapi matanya keluar ini, merah. Yang rambutnya kan kayak hitam putih lah, dicampur. Jadi badannya seperti ular, kepalanya
sampai kepala. Jadi kemudian kepala sampai leher ini gitu, sampai Mbak. leher ya, Nah, sampai sampai leher. leher itu ular, Ular. sampai bawah ya. Tapi kepalanya wujudnya seperti perempuan, manusia perempuan. Lalu ciri-ciri yang lebih menonjol itu matanya ya Mas. Matanya itu besar kayak bola itu kan. Tapi kalau julurin lidah Lidahnya itu kayak mirip ular. seperti ular itu. Iya, kalau dibilang ular siluman gitu aja. Ya termasuk siluman ya. Wujudnya. Memang menguasai darah sini dia. Tapi nggak mengganggu juga sih. Ya. Cuman auranya negatif. Gitu. Kalau untuk pesan dan apa ya yang mungkin bisa disampaikan atau sesuatu yang mau disampaikan dari pandangan Mas Beng sendiri untuk di apa supranatural lah seperti ini ya. Oh, insya Allah. Seperti apa Mas Beng? Boleh dijelaskan Mas Beng? Kalau pesannya, kalau kita kemana-mana, ya istilah kalau kita mau ke sawah ini kan, ke sawah, kita menempati lokasi yang mungkin dianggap agak serem gitu kan, Ya. Baca Bismillah atau baca doa. Bismillah, permisi ya. Ingat sama yang kuasa gitu kan. Jadi pikiran kita jangan kosong atau sering ngelamun gitu. Cuma itu aja, misalnya nggak ada yang lain. Kalau masalah tadi di jalan raya, ya kalau bisa ya seperti tadi kayak apa namanya, baca doa sebelum berangkat, terus ambil jalan juga harus fokus di jalan ya kan, biar nggak terjadi kecelakaan gitu. Kejadian yang tidak diinginkan. Iya. Kita meminimalisir ya kejadian yang tidak diinginkan ya. Oke. Hati-hati gitu kan. Mungkin ada lagi atau sudah cukup dari Mas Beng sendiri? Ya ini dari pusakanya ini. Dari pusakanya. Iya. Kalau Boleh dijelaskan Mas Beng? Ini kan setiap pusaka kalau memang sifatnya bagus ya. gitu kan, biasanya itu mencari tuan atau mencari majikan untuk dia itu ikut ya, untuk minta dirawat gitu ya. Ya gitulah. Dia tuh berpesan kalau apa namanya mau ya itu tadi diambil gitu, daripada nanti diambil sama orang yang nggak tepat yang atau tidak bertanggung jawab ya mungkin dibuat yang lain-lain, lebih baik kan diambil gitu. Tapi kalau untuk kita sendiri sih biarkan di sini ya. Ya nggak apa-apa. Biarkan ya. Ada lagi Mas Beng yang mau disampaikan? Sudah, insya Allah. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Oke, teman-teman slow, cukup sekian dari kami. Mungkin sahabat-sahabat slow ada tempat rekomendasi atau mungkin minta dieksplor kita, boleh ditinggalkan komen di bawah sini ya, atau bisa dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan bisa di share ke teman-temannya. Mungkin pembahasan kita menjadi lebih bermanfaat ya Mas Beng ya. Oke, cukup sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sehat selalu. Ini masalah intro. Mungkin bisa sedikit bertanya jawab Allah. Ya itu tadi salah satu dari interaksi yang ada. Kayak gimana nih? Pas aku baca Brona itu, tewar, suar. Kalau dibilang itu matanya merah. Jadi kayak ada sedikit berhenti dikit tadi. Jadi karena fokusnya hilang. Kesana fokusnya tadi. Bensin lagi.